Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Bertemu lagi dengan channel YouTube High Instinct, di mana kita akan membahas lagi soal masih PAS kelas 6. Kita akan membahas soal PAS kelas 6 part kedua matematika. Untuk teman-teman semua yang belum menonton part pertama, yaitu pilihan ganda dan isian, nanti silakan teman-teman semua ditonton, di linknya ada di deskripsi ya. Ada linknya di deskripsi untuk part pertama pembahasan soal PAS matematika, ataupun pembahasan soal PAS pelajaran lainnya. Nanti silakan, ada tema 1, ada tema 2 sampai tema 5, itu semua sudah ada di deskripsi ya. Oke, jangan lupa di-share sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat dan yang lain bisa ikut belajar di channel Tom High Instinct. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1, teman-teman. Suhu udara di suatu ruangan laboratorium 30 derajat Celcius. Karena akan digunakan untuk sebuah penelitian, maka suhu di ruangan tersebut diturunkan 32 derajat Celcius lebih rendah dari suhu semula. Berapakah suhu di ruangan sekarang? Oke, ini kaitannya dengan materi pertama di soal di matematika, yaitu tentang bilangan bulat ya. Ini masih bilangan bulat, akan tetapi bentuk soalnya, soal cerita, yaitu suhu ya, tapi ini kaitannya masih tentang bilangan bulat ya. Oke, sekarang kita langsung jawab soal pertama. Awalnya kan 30 derajat Celcius ya suhu tersebut. Awalnya 30 derajat, nomor 1 ya. Awalnya 30 derajat Celcius. Kemudian setelah itu ruangan tersebut akan digunakan sebagai penelitian. Karena digunakan sebagai penelitian, diturunkan. Maka karena diturunkan, tandanya yaitu dikurangi. Dikurangi berapa? Diturunkan berapa? 32. Berarti dikurangi 32 derajat Celcius. Nah, berapakah jawabannya? Punya uang 30, ngutang 32. Nah, sekarang kita lihat ke sini, lebih besar positif apa lebih besar negatif? Lebih besar negatif, berarti tandanya negatif. Ya, uangnya 30.000, ngutangnya 32, berarti hutangnya berapa lagi? Hutangnya 2 lagi ya. 2 derajat Celcius. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Air minum dalam kemasan galon berisi 12 liter dituangkan ke dalam 5 gelas masing-masing berisi sama banyak. Jika sisa air dalam botol 1/2 liter, maka berapa liter isi air pada setiap gelas? Oke, sekarang kita jawab ya. Kita jawab dulu. Kita kurangi 12 liter ini dengan sisanya. Ya, nanti setelah itu dibagi ke 15 gelas, kan seperti itu ya. Di sini kan sisanya 1/2 ya. Kemudian nanti sisa tersebut akan dibagikan ke 15 gelas itu. Oke, sekarang kita jawab nomor 2 ya. Karena di sini soal uraian, teman-teman harus menjawabnya dengan lengkap, dengan caranya, tidak hanya dengan jawabannya saja. Ya, tidak hanya jawaban langsung, akan tetapi dengan caranya. Oke. Sekarang kita jawab di sini, awalnya kan galon tersebut isinya 12 liter ya. Awalnya 12 liter. Kemudian dituangkan ke 15 gelas. Sisanya berarti sisa, karena sisa berarti dikurangi. Dikurangi berapa? 1/2 ya. 1/2. Oke. Sekarang kita jawab dulu yang ini ya. Oke. Kita rubah dulu 1/2 menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Dikalikan 1 kali 2, 2. Tambahkan dengan atas, tambah 1, 3. Berarti ini 3/2 ya. 12 dikurangi 3/2. Ini kan bukan pecahan ya. Ini bukan pecahan. Kita rubah 12 ini menjadi pecahan. Bagaimana caranya? Kalikan dengan 2. 12 kali 2 sama dengan 24/2 dikurangi 3/2. Nah, ya.
Berapa nih hasilnya? 24 dikurangi 3. 24 dikurangi 3 itu adalah 21/2. Ya, 21/2. Nah, ini hasil dari dikurangi sisa galon tersebut. Ini 21/2 liter. Ya. Nah, 21/2 liter ini dibagi ke 15 gelas. Nah, berarti diapain? Dibagi. Ya, dibagi. Berarti 21/2 dibagi 15. Nah, kira-kira berapa nih? Ayo, menurut teman-teman berapa nih? Nah, caranya seperti ini. Ya, 21/2. Ya. Ini 15 itu kan sama saja dengan 15/1 ya. Sama dengan 15 itu sama saja dengan 15/1. Ini kan masih pembagian. Untuk dirubah menjadi perkalian, maka dibalik saja. 21/2, 1 menjadi ke atas, dikali 1/15 berubah jadi di bawah. Nah, 21 kali 1 ya 21. 2 kali 15 ya 30. Ya, 21/30. Bisa diperkecil tidak? Bisa. Berapa diperkecil? Ya, diperkecil. 21 dibagi 3, 7. Ya. 30 dibagi 3, 10. Berarti jawabannya 7/10 liter. Nah, jadi 15 gelas ini satu gelasnya masing-masing 7/10 liter. Nah, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 3. Seorang nelayan penyelam berada di kedalaman laut 15 meter dari permukaan air laut. Kawannya berada di atas menara kapal yang tingginya 8 meter dari permukaan laut. Berapakah jarak ketinggian mereka keduanya? Nah, jaraknya berapa kira-kira ketinggiannya? Ya. Oke, sekarang kita jawab ya. Kita jawab teman-teman ya. Oke, nomor 3. Nah, ini kan awalnya seperti ini ya. Si penyelam itu kan ini misalkan kalau kita gambar ya, kalau kita gambar ini laut. Si penyelam itu ada di sini nih. Ini dari dasar laut ke sini, si penyelam ada di sini nih. Nah, ini si penyelam. Ya. Si penyelam itu jaraknya berapa? Jaraknya kedalaman laut 15 meter. Dari sini 15 meter. Nah, jarak ke sini 15 meter ke dia itu, ke si penyelam. Sedangkan temannya ada di atasnya di menara. Nah, ini misalkan menara. Ya, ini menara. Nah, temannya ada di sini nih. Jarak dari sini ke sini itu adalah berapa tadi? Jaraknya 8 meter. Ya, kawannya, temannya dia itu berada di kapal menara. Jaraknya itu 8 meter dari permukaan laut. Nah, ini 8 meter. Nah, yang ditanyakan berapa jarak ketinggian mereka berdua? Dari sini ke sini berapa jaraknya? Nah, ya tinggal dijumlahkan saja. Ya, tinggal dijumlahkan. Dari sini ke sini itu berapa meter? Ya tinggal dijumlahkan. 15 ditambah 18 meter. Jarak sama dengan 15 meter ditambah 8 meter sama dengan 23 meter. Ya, dari jawabannya 23 meter. Oke. Sekarang lanjut teman-teman ya. Lanjut. Soal nomor 4. Aisyah menabung setiap hari dari sisa uang jajan sekolah selama 50 hari sebesar Rp3.000. Ia mempunyai keinginan untuk membeli sepatu yang harganya Rp80.000. Berapakah sisa uang tabungan Aisyah? Oke, sekarang kita jawab ya. Jadi si Aisyah ini dia rajin ya. Rajin nabung setiap hari. Nabung setiap hari selama 50 hari. 50 hari itu ya berarti
2 bulan ya. Satu harinya kan satu bulannya kan 30 ya. Berarti kalau 50 hari ya 2 bulan kurang ya. Oke, sekarang kita jawab. Jawab nomor 4 di sini ya, nomor 4. Jadi si Aisyah ini anaknya rajin, dia mau menabung ya. Oke, kita geser dulu. Berarti kita kalikan dulu. Ya, kalikan dulu. Kenapa dikalikan? Ya karena setiap. Tuh, ketika ada setiap berarti kalikan. Yang mana yang dikalikan? Ya ini 50 hari. Setiap hari ya 50 hari dikali 3.000. Ya, kemudian setelah itu dikurangi dengan harga sepatunya, sisanya berapa. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kaitannya masih soal ini, sebetulnya soal bilangan bulat ya. Oke, 50 kita kalikan dengan 3.000. Kita kali dengan 3.000 dikurangi 80.000. Nah, kita besar-besar ya tulisannya supaya teman-teman kelihatan nih ya. Oke, sekarang 5 kali 3 berapa? 5 kali 3 itu kan 15 ya. 15. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 150.000 ya teman-teman ya. Dikurangi 80.000. Nah, ya 150.000 dikurangi 80.000. Berapa kira-kira teman-teman? Iya, 15 dikurangi 8 saja berapa? 7 ya. Berarti jawabannya adalah 70.000. Nah, ini sisanya. Ya, jadi sisanya itu adalah 70.000. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ke soal nomor berapa sekarang kita? Soal nomor 5. Setiap peserta ujian akan mendapat nilai 5 jika benar, negatif 3 jika jawaban salah, dan 0 jika tidak menjawab. Bella menjawab 40 soal dengan benar dan 2 soal tidak dijawab. Jumlah soal ada 45 butir. Tentukan nilai yang akan diperoleh Bella. Oke. Ini kaitannya ya masih dengan soal bilangan bulat ya. Nomor 5. Nomor 5 kita jawab. Jadi di sini kita baca dulu di sini ya. Jumlah soal itu kan 45 ya. 45. Si Bella ini menjawab benar 40 soal. Kita tulis dulu benar ya. Benarnya 40. Ya, benar 40. Kalau benar itu dikalikan berapa? Dikalikan 5. Ya, berarti 40 kali 5 sama dengan berapa? 200. Ya, 200. Setelah itu 40 benar, 2 soal tidak dijawab. Tidak dijawab ya di sini ya. Tidak dijawab. T jawab. Ini artinya tidak dijawab ya. Tidak dijawab berapa soal? 2. Kalau tidak dijawab nilainya 0. Ya, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, ini berarti baru berapa soal nih? Benarnya 40, tidak dijawabnya 2 soal. Berarti yang salahnya berapa? 3 ya. Salahnya 3. Kenapa? Karena jumlah soalnya 45. Sedangkan dia berhasil menjawab benarnya 40, tidak dijawabnya 2 soal. Berarti sisanya yang jawabannya salah ya 3. Ya, jawaban salah ya. Si Bella ini 3 dikali berapa kalau salah nilainya? Negatif 3 dikali negatif 3. Nah, negatif 3. Sekarang kita lihat di sini negatif 3 ya. Negatif 3 kali negatif 3 positif 3 kali negatif 3 berapa? Iya, negatif 9. Nah, ya sudah tinggal kita hitung saja 200 dikurangi 9. Berapa kira-kira 200 dikurangi 9? Iya, negatif bukan negatif ya, positif ya. 200 kurangi 9, 191 ya. Jadi jawabannya nilainya 191. Karena apa? Karena dijawab benarnya 40, 2 soal tidak dijawab,
Ya berarti sisanya soal yang salah ya 3. Karena apa? Karena jumlah soal seluruhnya ada 45 butir. Ya, ini kan sudah 45 ya. Ini 45. Berarti nilainya yang diperoleh oleh si Bella 191. Jadi nilai Bella Bella sama dengan 191. Oke. Lanjut ya, soal nomor 6. Sebutkan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Nah, gampang ya. Unsur-unsur pada lingkaran teman-teman ya pasti tahu ya. Hafal atau tidak nih teman-teman? Unsur-unsur lingkaran. Satu, unsur-unsur lingkaran itu ada jari-jari. Ya, jari. Dua, lingkaran itu ada apa lagi? Lingkaran itu ada diameter kan ya. Diameter. 4 lingkaran itu tiga ya, 3 lingkaran itu ada apa lagi? Apotema boleh, apotema. Terus apa lagi? 4 dalam lingkaran itu unsurnya apa lagi? Juring ya, juring bukan jurig ya. Jurig bahasa Sunda itu ya, setan artinya. Oke. 5 setelah juring, apotema, diameter, jari-jari ada apa lagi? Tembereng ya, tembereng. Tembereng. Kalau teman-teman hafal boleh ditulis semua. Kalau tidak ya cukup 5 saja ya. Kemudian apa lagi? Setelah tembereng ada tali busur ya, tali busur. Ya, setelah tali busur ada apa lagi? Ada busurnya ya. Ada busurnya 7 busur. Apalagi boleh titik pusat 8 titik pusat. Nah, ini adalah unsur-unsur pada lingkaran ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua hafal ya, dari mulai jari-jari, diameter, apotema, juring, tembereng, tali busur, titik pusat. Kalau tidak hafal ya 5 saja sudah bagus nilainya itu ya. Jangan sampai cuma mencantumkan satu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7 teman-teman. Nomor 7. Oke, nomor 7. Suatu rumah berbentuk gabungan persegi panjang dan setengah lingkaran. Ukuran persegi panjang 22 dikali 6 meter dan diameter teras yang berbentuk setengah lingkaran 14 meter. Tentukan luas tanah yang digunakan untuk membuat rumah tersebut. Ya, kita jawab ya teman-teman ya. Kita jawab. Berarti kalau kita gambar ya seperti inilah. Misalkan ini nomor 7. Ini ada persegi panjang. Jadi si rumahnya ini berbentuk persegi panjang. Ya, terasnya. Ini terasnya misalkan di sini berbentuk setengah lingkaran ya. Ini ya. Terasnya setengah lingkaran. Nah, misalkan ini terasnya. Ini terasnya, ini rumahnya ya. Nah, kalau persegi panjang, rumahnya ini berbentuk persegi panjang, ukurannya 22 kali 6, berarti 22, ini panjangnya 22, ini lebarnya 6 meter ya. Ini 6 meter, ini 22 meter. Nah, sedangkan terasnya ini, yang ini terasnya ya. Terasnya ini diameternya 14. Nah, berarti dari sini ke sini 14 meter. Nah, yang ditanyakan luas tanah yang digunakan oleh rumah keseluruhan ini berapa nih luasnya? Oke, kita jawab ya. Jawab. Yang harus kita jawab dulu adalah luas persegi panjangnya dulu ya. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang LPS ya. Artinya luas persegi panjang. Sama dengan persegi panjang, luasnya rumusnya apa teman-teman? Iya, panjang dikali lebar ya. Sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 22 dikali lebarnya 6 meter. Nah, berapa nih? 22 kali 6. 6 kali 2 saja 12, simpan 1. 6 kali 2 12 tambah 1 13. Berarti 132 meter persegi. Ya, ini adalah luas persegi panjangnya. Nah, sekarang kita cari luas dari terasnya yang berbentuk setengah lingkaran. Ya, berarti kita jawab luas setengah lingkaran. Ya, artinya ini luas setengah lingkaran ya.
Karena setengah kita gunakan setengah di depannya. Setengah kali rumus luas lingkaran apa? V kali R kuadrat. Ya. Oke, sekarang kita jawab nih. V-nya kita gunakan apa? 22/7 atau 3,14? Gunakan 22/7 karena di sini diameternya saja kelipatan 7 ya. Maka kita gunakan 22/7. Setengah kali 22/7 kali jari-jarinya berapa? Diameternya 14. Jari-jarinya tuh 7 ya. 7 kali 7 karena kuadrat, 7-nya 2 kali ya. Kita coret 7 dibagi 7 bisa coret 22, kita coret dengan 2. 22 dibagi 2 berapa teman-teman? 11 ya. Nah, berarti sisanya 1 kali 11, 11, 11 kali 7, 77 meter persegi. Nah, berarti luas terasnya sudah kita ketahui, luas rumah persegi panjangnya sudah kita ketahui ya, tinggal kita jumlahkan. Luas rumah tinggal kita jumlahkan. Luas yang pertama 132 ditambah luas terasnya 77 ya, sama dengan 2 tambah 7 9, 3 tambah 7 10, simpan 1, 1 tambah 1 2. Berarti luas rumahnya keseluruhannya adalah 209 meter persegi. Ya. Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berapa? Nomor 8 ya. Kita soal nomor 8. Di situ ada gambar lingkaran. Lingkarannya berapa bagian itu menurut teman-teman? Iya, 1/4 lingkarannya itu. Ya, teman-teman jangan salah ya. Jangan terkecoh. Ini adalah 1/4 ini ya, lingkaran 1/4. Ya. Nah, tetapi di situ ada berapa lingkaran? Ada 2 ya. Ada yang diarsir, ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Ya, ada yang diarsir. Ini kan yang diarsir itu adalah 1/4 lingkaran besar. Kalau yang kecilnya ini yang tidak diarsir adalah 1/4 lingkaran kecilnya, ya. Oke, sekarang kita jawab teman-teman nih. Kita jawab nomor 8. Berarti kita sama caranya dengan sama seperti nomor 7 ya. Kita gunakan caranya seperti nomor 7. Ya. Kita cari dulu luas 1/4 lingkaran yang besarnya dulu teman-teman ya. Yang besarnya dulu. Ya, yang besarnya dulu. Oke. Ya, kita jawab ya. Kita jawab dulu yang besarnya dulu ya. Yang besarnya dulu. Kita jawab yang besarnya dulu. Yang besarnya di situ kalau dari sini ke sini kan 7 ya. Ini 7 ya. Ini 7 itu dari sini ke sini ya. Berarti ini ke sini kan 7 sama. Berarti dari sini ke sini 14 ya. 7 tambah 7 14. Berarti kita gunakan 22/7 ya. Kita gunakan 22/7. Lingkaran, luas lingkaran yang besar dulu ya. Besar. Yang besar dulu artinya yang diarsir ya. Artinya yang diarsir. Sama dengan 1/4, karena di sini lingkarnya 1/4 bagian. 1/4 dikali V dikali jari-jari pangkat 2 ya. R pangkat 2. Oke, sekarang kita jawab ya. V-nya kita gunakan 22/7 ya. 1/4 dikali 22/7 dikali berapa tadi jari-jarinya? 14 ya. 14 kali 14 teman-teman ya. Oke. Di sini kita bisa coret teman-teman ya. 14 kita bisa coret dengan 7. 14 dibagi 7 berapa teman-teman? 14 dibagi 7 kan 2 ya. 2. Di sini simpan 2. Ya, ini 2 bisa kita coret dengan 4 nih ya. 2 bisa kita coret dengan 4. Berarti di sini sisa 2 ya. Sisa 2 ya. Nah, setelah itu 22 ini bisa kita coret dengan 2 ya. 22 dibagi 2 11 ya. 11. Nah, ya. Berarti sisanya tinggal 11 dikali 14. Berapa tuh? 11 dikali 14 ya. 4 kali 1 4, 4 kali 1 4, 1 kali 4 1 kali 1 1, 1 kali 1 1. Berarti jawabannya adalah 154. Ini luas yang besar ya, 154 cm
Ini luas lingkaran yang besar. Sekarang kita cari luas lingkaran yang kecilnya, yang ini, yang 7 ya, yang jari-jarinya 7 ya. Oke, jawab ya. Luas lingkaran kecil. Oke, berarti sama 1/4 karena lingkarannya 1/4 bagian ya. 1/4 dikali V dikali jari-jari pangkat 2 sama dengan 1/4. V-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya 7. 1/4 dikali 22/7 dikali berapa teman-teman? 7 kali 7 ya. Kita coret 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 kan ini bisa kita bagi dengan masing-masing 2 ya. 22 sama 4 ya. Kita coret ya. 22 dibagi 2 11. 4 dibagi 2 4 dibagi 2 itu kan 2 ya. Berarti ini sisanya 1/2 ya. Sisanya sama dengan 1/2 dikali 11 kali 7 ya. 11 kali 7 77/2 77/2. Oke, sekarang kita bagi ya. 77/2. 77 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 7 dikali 3 ya. 6. 7 kurangi 6 1. 7 turun. 17 dikurangi 2 8 ya. 8 8 dibagi 8 dikali 2 16. Sisa 1. Ini 1 dibagi 2 tidak bisa minjem koma ya, tambah 0. 10 bagi 2 5. Berarti jawabannya adalah 38,5 sama dengan 38,5 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan luas bagian yang diarsir. Berarti yang diarsirnya ini berapa? Ya tinggal kita kurangi ya. Tinggal kita kurangi. Ya, tinggal kita kurangi. Yang besar dikurangi yang kecil ya. Kita kurangi luas ya, luas diarsir. Luas diarsir sama dengan 154 dikurangi 38,5 ya. Berarti jawabannya berapa nih? Kita otret dulu ya. Kita otret dulu 154 dikurangi 38,5 ya. Kita kurangi. Ini kan sama saja dengan angka 0 di sini ya, koma 0 ya. 0 dikurangi 5 kan tidak bisa minjem ya. Jadi 10 kurangi 5 5. Ini sisa 3 karena saya pinjam. 3 kurangi 8 tidak bisa minjem ke sini jadi 13. 13 dikurangi 8 13 dikurangi 8 berapa teman-teman? 5 ya. 13 dikurangi 8 5 ya. Kemudian ini sisa 4 ya karena sudah dipinjam. 4 kurangi 3 1, ini turun 1. Komanya di sini. Berarti jawabannya adalah 115,5 cm. Nah, ini luas yang ini. Ya, 115,5 cm. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Oke, lanjut ya. Nomor 9 sekarang kita. Kita masuk ke soal nomor 9. Di pusat sebuah kota, rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56. Di tengah taman tersebut akan dibuat kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 28 meter. Jika luar kolam sampai tepi akan ditanami rumput dengan biaya 6.000 per meter persegi. Hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. Oke, ini kita jawab ya. Soal nomor 9. Nomor 9 berarti kaitannya dengan lingkaran. Ya. Jadi kalau kita gambarkan ini taman tersebut kan berbentuk lingkaran. Jadi si tamannya ini berbentuknya lingkaran. Ya. Nah, dalam taman tersebut ada sebuah kolam di dalamnya. Kolamnya misalkan di sini diameternya 28. Nah, ini kolamnya nih di tengah-tengah. Ya, ini kolam. Dari sini ke sini itu 28. Sedangkan
dari sini ke sini ini 56, dari sini ke sini 56, ya sini ke sini 56. Nah, yang ditanyakan jika di pinggir kolam tersebut di tepinya di sini akan ditanami rumput. Ya, akan ditanami rumput di sini tuh. Nah, ini akan ditanami rumput. Nah, kira-kira berapa nih ya biaya yang harus dikeluarkan oleh si petugas tersebut? Ya, berapa dalam membeli rumput ini? Maka ini kita dengan luas ya. Kita cari luasnya dulu, berapa nih luas yang dari luar kolam ini ya. Berarti kita jawab caranya seperti dengan cara nomor 8. Akan tetapi di sini lingkarnya lingkaran penuh L. Sekarang kita cari luas yang besar dulu ya. Luas yang besar, luas lingkaran besar sama dengan V dikali R pangkat 2. Karena di sini diameternya 56 ya, diameternya 56, berarti jari-jarinya berapa? Ini kan 56 ya. 56. Jari-jarinya setengahnya berapa? Berarti 28. 28 kelipatan 7 bukan? Iya, kelipatan 7. Berarti V-nya gunakan 22 per 7 dikali 28 dikali 28. 28 dibagi 7 dapat 4 ya. 4. 4 kali 22 88 dikali 28. Nah, kita hitung ya. Kita hitung di sini saja nih. Berapa tadi? 88 dikali 28. 8 kali 8 56, simpan 5. 8 kali 8 56 tambah 5 61 ya. 2 kali 8 16, simpan 1. 2 kali 8 16 tambah 1 17. Berarti berapa nih? 6 7, 6 tambah 7 13, simpan 1. Nah, berarti 2376. Sorry, ini salah ya, salah ngitung ya. Bukan 56 ya, 64 ya. 8 kali 8 64, tulis 4. Ini 4 ya, simpan 6 ya. Simpan 6. 8 kali 8 64, 64 ditambah 6 70 ya. 70. Nah, ya 70. Sekarang kita hitung ya, yang bawahnya sudah benar ya. 4 turun, ini 4 ya. 4. 0 tambah 6 6 ya. 0 tambah 6 6. 7 tambah 7 14. Simpan 1, berarti 2 ya. Berarti jawabannya 2464 ya. Ya, tadi ada salah hitung ya. 2464 meter ya, meter persegi. Ini luas taman seluruhnya ya, luas taman seluruhnya. Nah, sekarang kita cari luas kolamnya berapa? Luas kolamnya berapa nih? Berarti sama rumusnya V kali R pangkat 2 karena lingkaran ya. Sekarang kita lihat di sini jari-jarinya berapa? Diameternya 28. Ya, diameternya 28. Berarti jari-jarinya 14 ya. V-nya kita gunakan 22 per 7. 22 per 7 kali 14 kali 14 ya. 14 dibagi 7 sisa 2 ya. 2 kali 2 44. 44 dikali 14. 44 kali 14 616 ya, 616 meter persegi. Nah, berarti luas dari yang akan ditanami itu berapa luasnya? Luas yang ditanami tinggal dikurangi 2464 dikurangi 616 berapa nih? Kita hitung ya. 4 kurangi 6 tidak bisa minjem, ini tinggal 5, ini jadi 14 dikurangi 6 8 ya. 8. Kemudian kita kurangi yang ini 5 kurangi 1 4 ya. Ini 4 kurangi 6 tidak bisa minjem, ini tinggal 1, ini jadi 14 ya. 14 kurangi 6 8, sisa 1. Berarti luas yang ditanami itu adalah 1848 meter persegi
Nah, modalnya biayanya jadi berapa nih biayanya? Berarti biaya sama dengan 1000 luas yang ditanami yang ini ya 1848 dikali tadi per meternya berapa tadi teman-teman? 6.000 kali 6.000 teman-teman. Nah, ya, berapa nih? Nolnya kita kacangin. 6 kali 8 48, simpan 4 ya. 6 kali 4 24, 24 tambah 4 28, simpan 2. 6 kali 8 48 tambah 2 50, simpan 5. 6 kali 1 6 tambah 5 ya. 6 tambah 5 11. Nolnya ada berapa nih? Nolnya ada 3. 1 2 3. Berarti berapa nih? Ini titik. Berarti biayanya adalah 11.088.000. Ini biayanya. Ya, biaya sama dengan Rp 11.088.000 ya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor berapa teman-teman? Nomor 10 ya. Soal nomor 10. Oke. Nomor 10 teman-teman. Luas sebuah lingkaran adalah 1256. Hitunglah diameternya. Oke, berarti kita gunakan rumus luas ya. Kita gunakan rumus luas teman-teman. Oke, sekarang kita ambil otretan baru. Kita ambil otretan barunya. Kita ambil otretan baru. Berarti yang ditanyakan adalah luasnya, yang diketahuinya luas di sini. Berarti kita gunakan rumus luas nomor 10. Luas sama dengan V dikali R pangkat 2. Ya. V-nya kita gunakan berapa nih teman-teman? Oke, sekarang kita masukkan ya. Luasnya tadi berapa? 1256. 1256 bulan berapa sayang? Dibagi V-nya kita gunakan di sini 3,14 ya. 3,14 dikali R-nya berapa R-nya? R-nya ditanyakan ya. R-nya ditanyakan. Oke, sekarang kita jawab teman-teman. Kita jawab. Di sini kita pindahkan karena 3,14 dikali R itu tidak bisa ya. Maka kita pindahkan ke sini, nyebrang sama dengan. Karena awalnya kali, berarti kalau kita rubah menjadi bagi ya. Berarti 1256 dibagi 3,14 sama dengan R pangkat 2. Nah, ini kan koma ya. Di atas tidak koma supaya tidak bingung, teman-teman. Teman-teman kalikan saja. Ya, kalikan dengan supaya komanya hilang. Supaya komanya hilang kan ini mundur 2 langkah, berarti dikali 100 ya. Masing-masing dikali 100. Yang atas dikali 100 berarti jadi 1256, nolnya tambah 2 ya, karena dikali 100 per ini dikali 100 ya, berarti jadi 314, komanya hilang ya, mundur sama dengan R pangkat 2. Ya sudah, tinggal kita bagi saja ya. 12 5 6 0 dibagi 314 ya, 314. Oke, berapa nih? 314 dikali berapa yang hasilnya 1256. Berapa coba menurut teman-teman? 3 kali berapa yang hasilnya 12? Kali 4 coba ya. 314 dikali 4. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 1 4, tambah 1 5 ya. 4 kali 3 12. Benar, berarti 4 sini ya. 4 sini 1256 ya. Nah, ini kan 0 ya. Ini kan 0. Ini sisa 02, berarti pindahkan saja ke sini. Berarti berapa? 400 ya. R pangkat 2. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, kita rubah di sini 400-nya menjadi akar pangkat 2 R. Berarti akar pangkat 2 dari 400 berapa, teman-teman? 20 ya, 20 R-nya. Nah, ini baru R saja, yang ditanyakan adalah diameter. Nah, hitunglah diameter.
Nah, yang disebut dengan diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Diameter, meter, itu adalah 2 kali jari-jari. Ya, diameter kan 2 kali jari-jari. Kalau 20 ya berarti 40 ya. Ya, 2 kali 20 yaitu 40 cm. Ini diameternya. Oke, paham ya? Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Di-share sebanyak mungkin ke grup WhatsApp-nya, grup apa saja, agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel itu Bahagia Insting. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang di atas AKM 80, 85, 87, 89, 90, bahkan 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.